Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku.
Shalom, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati Tuhan, supaya kami belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Bukakanlah roh hikmat, supaya setiap firman-Mu boleh dimengerti, dan kami bisa menghidupi dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus dipermuliakan melalui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kamu menyebut dirimu adalah anak Allah, pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar. Dan dikatakan juga bahwa Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan ada di masa depan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam keputusan apa yang harus kita ambil? Itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Setiap orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya harusnya hidup dipimpin oleh Roh Allah, termasuk dalam mengambil keputusan yang benar. Bergantunglah kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu, karena untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, saya yakin dan percaya kita akan menang menghadapi semua masalah. Karena Roh Kudus dalam batin kita akan memimpin kita untuk kita mengerti apa yang benar. Saya tidak tahu dengan hidup Anda apakah Anda mengandalkan Tuhan untuk masa depan. Kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, harusnya dia tahu tujuan Roh Kudus diberikan adalah untuk memberitakan hal-hal yang akan datang. Seharusnya di dalam merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita selalu melibatkan Roh Kudus. Kita harusnya selalu bertanya kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Mari kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaan saya yang pertama, seberapa penting pimpinan Tuhan bagi hidup Anda? Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagi Musa, penyertaan Tuhan sangatlah penting. Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, pertama-tama pastikan pimpinan Tuhan menjadi sangat penting dalam hidupmu. Ada dua hal yang menjadi fokus Tuhan dalam pimpinannya di dalam hidup kita. Dalam Yesaya 30 ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku,
sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ada dua hal yang sangat penting dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, bicara soal rancangan. Apa yang akan kita bangun dalam hidup kita? Apakah itu atas kehendak Tuhan? Dan yang kedua, persekutuan, di mana kita membangun dan menginvestasikan hidup kita. Dua hal ini menjadi sangat penting untuk kita memastikan kita bertanya kepada Roh Tuhan. Sekarang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita belajar tentang Nabi Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya kita hanya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita hidup benar dan kita hidup bergaul dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Tuhan itu berbicara kepada setiap kita melalui Roh-Nya di dalam batin kita. Hati kita adalah kediaman Roh Allah. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-6. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Keadilan Tuhan bagi setiap orang adalah menempatkan Roh-Nya di dalam hati setiap kita, supaya kita dibimbing oleh Roh-Nya untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang jahat. Jangan bebal, jangan menutup telinga hatimu. Ketika suara kecil, suara Roh Allah di dalam batinmu memberitakan peringatan bahwa engkau harus menghentikan perbuatan-perbuatan salah yang kamu lakukan. Setiap kali Anda harus membuat keputusan di dalam hidupmu, ingat, ada dua hal yang paling penting dalam pimpinan Roh Allah dalam hidup kita adalah soal rancangan dan soal persekutuan. Apa yang harus kita lakukan dan dengan siapa kita melakukannya. Penting kita membawa Tuhan serta di dalam doa. Saya yakin kalau Anda menganggap bahwa pimpinan Tuhan sangat penting dalam hidupmu. Ketika kamu mulai mengalami sebuah kehidupan bergaul dengan Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, pastikan engkau melibatkan Tuhan dengan memohon pimpinan Roh Allah dalam batinmu untuk setiap keputusan dalam hidupmu, dalam setiap rencana yang akan kamu bangun dalam hidupmu. Karena Roh-Nya akan mengajarkan kepada kita apa yang benar dan apa yang akan ada di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kiranya setiap kami boleh menangkap isi hati Tuhan buat kami masing-masing, supaya kami boleh mengenali suara Roh Allah di dalam batin kami, dan kami boleh belajar hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami peka mendengarkan tuntunan suara Roh-Mu, supaya kami boleh hidup berkemenangan di masa yang akan datang. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Jika sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran, kiranya Allah memberikan semangat yang baru, damai sukacita yang baru, akal budi, kepandaian, dan hati yang takut akan Engkau. Kami serahkan Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini ke dalam otoritas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku